Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat pesantren. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kurikulum merdeka. Pada kesempatan kali ini, untuk mempermudah memahami kurikulum merdeka, apa saja yang baru pada kurikulum merdeka, maka pada video kali ini konten kita beri judul dengan 7 menit paham kurikulum merdeka. Para guru, para pendidik dimanapun berada, untuk memahami dengan mudah kurikulum merdeka, kita harus mengetahui hal yang prinsip yang muncul pada kurikulum merdeka. Apa hal yang baru yang muncul pada kurikulum merdeka? Yaitu munculnya profil pelajar Pancasila. Yang ini tidak muncul pada kurikulum sebelumnya. Konsep dari profil pelajar Pancasila mungkin mirip dengan penguatan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat berbeda. Karena pada kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila itu diberikan alokasi waktu yang jelas. Tidak seperti pada penguatan pendidikan karakter yang hanya tertuang pada perencanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga ada dimensi bergotong royong. Yang keempat ada dimensi kreatif, yang kelima dimensi mandiri, dan yang keenam adalah dimensi bernalar kritis. Jadi, hal yang prinsip yang muncul pada kurikulum merdeka adalah munculnya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Para guru, para pendidik, pendekatan atau kegiatan untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu ada 4. Yang pertama adalah budaya sekolah, kemudian ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari keempat kegiatan dan pendekatan ini, untuk budaya sekolah tentunya kita sudah memahami karena ini adalah pembiasaan sama seperti pada kurikulum 2013. Kemudian untuk ekstrakurikuler, konsepnya juga masih sama dengan kurikulum 2013, yaitu untuk pengembangan minat dan bakat. Kemudian ada intrakurikuler. Pada intrakurikuler ini diberikan alokasi waktu yang jelas sampai 70%. Ini merupakan proses pembelajaran yang berbasis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mungkin mirip dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Karena capaian pembelajaran atau CP ini masih global dan itu harus dijabarkan, maka nanti Bapak Ibu guru menjabarkan CP dalam bentuk ATP. Jadi alur dan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti merinci CP yang masih global
Bapak Ibu jabarkan ke dalam ATP, yaitu alur dan tujuan pembelajaran. Nah, ini disediakan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal pilih-pilih mana yang disampaikan pertama, kedua, dan yang ketiga. Kemudian nanti dituangkan dalam modul ajar. Bapak Ibu nggak usah bingung, modul ajar itu sama mungkin seperti RPP pada kurikulum 2013 atau lesson plan, yaitu perencanaan. Itu untuk intrakurikuler. Jadi pada intrakurikuler ini nanti berbasis capaian pembelajaran CP yang kemudian dijabarkan dalam bentuk ATP, alur dan tujuan pembelajaran, kemudian dibuat pada modul ajar atau MA. Kemudian yang selanjutnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. P5 berdasarkan tema. Jadi bukan berbasis capaian pembelajaran. Dan tema ini nanti sudah disediakan oleh pemerintah. Ada 7 tema untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, 7 tema untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan ada 8 tema untuk jenjang SMK. Yaitu ada kearifan lokal, tema rekayasa dan teknologi, tema kewirausahaan, tema Bhinneka Tunggal Ika, kemudian tema gaya hidup berkelanjutan, ada tema bangunlah jiwa dan raganya, kemudian ada tema suara demokrasi, kemudian satu tema khusus untuk SMK, yaitu kebekerjaan. Nah, kebekerjaan ini adalah tema ke-8 yang khusus disediakan untuk jenjang SMK. Bapak Ibu tidak usah bingung karena tema-tema ini nanti ada di modul yang disediakan oleh pemerintah melalui Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Jadi nanti disediakan oleh Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan atau yang kita kenal dengan BSKAP. Apa yang harus dilakukan oleh para guru dengan kurikulum merdeka? Jadi para guru, para pendidik yang harus dilakukan adalah ada 2 minimal yang perlu ditekankan, yaitu pada dimensi intrakurikuler. Pada dimensi intrakurikuler, guru wajib membuat perangkat ajar, semisal program tahunan, program semester RPP, yaitu pada kurikulum lama. Nah, pada kurikulum baru, karena dituangkan dalam bentuk capaian pembelajaran yang masih dalam bentuk global, itu perlu dijabarkan dalam bentuk ATP, yaitu alur dan tujuan pembelajaran. Nah, alur dan tujuan pembelajaran inilah yang dibuat oleh para guru dari tujuan pembelajaran yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu guru tinggal menentukan mana yang disampaikan pertama, kedua, dan yang seterusnya. Jadi pada dimensi intrakurikuler dari CP itu kemudian diturunkan ke dalam ATP, yaitu alur dan tujuan pembelajaran, kemudian dibuat modul ajar. Kemudian pada dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena ini tidak berbasis capaian pembelajaran
akan tetapi berbasis tema. Maka dari 7 tema yang pemerintah sediakan untuk jenjang SD sampai SMA dan 8 tema untuk jenjang SMK, maka guru menjabarkannya dalam bentuk modul proyek. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu gak usah bingung untuk menjabarkan atau membuat atau menentukan tema. Karena tema pada dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi ada 2 intinya. Yang pertama adalah pada dimensi intrakurikuler itu capaian pembelajaran yang masih dalam bentuk global, kemudian Bapak Ibu guru itu menjabarkannya dalam bentuk ATP, kemudian membuat modul ajar. Sedangkan pada dimensi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu guru hanya menjabarkan tema yang sudah ada disediakan oleh pemerintah dalam bentuk modul proyek. Nah, mungkin ini Bapak Ibu guru mudah sekali untuk memahami kurikulum merdeka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadikan mudah dalam memahami kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.